itu rasa semakin bagus. Candu lah. Candu. Lamun melak, mimiti melak, bibitna sabar poe. Di melak, di ka ieu nya. Melak bibit kirang langkung lah 40 hari. 40 hari terus ditanam, dibelak ya. Terus aya penyebelakan tanah. Terus aya pupuk dasar antara pupuk kandang atau pupuk seperti hayam teh, pupuk hayam. Kami tos ieu tos di angge pupuk kandang terus sekitar 3 hari terus di tanam kalau tanam sekitar penanaman sampai 10 hari atau 15 hari pas di kucur pupuk toko lah NPK dikucur. Antara pengucuran jaraknya sampai 1 minggu sampai 10 hari kucur lagi sampai 3 kali pengucuran. Jenis oh ya 2 rupiah. Dari kagunakan seta iraha makena. Sata mah tos penyanggiran bade di saeur gitu lah tos ageng gitu. Umur sabaraha poe? Umur nyasa ngangkung itu Pak 25 dintenan eta Pak 40 dinten. Lamun ngucur takeranana sakumaha? Takeranana komi sa teh mah sa di bahasa kampung sabadeng gitu lah. Cai sabadeng takerana eta NPK-na sakumaha? 4 cangkir atau 1 kilo. 1 kilo. Eta teh kangge sabar tangkaleun. Nah, kangge kirang langkung nah karena sekitar 200 tangkalan gitu. Berarti satangkal teh sabaraha cangkir? Setengah dibagi 2 secangkir. Dibagi 2 tangkaleun sacangkir. Cangkir. Tapi rata-rata gitu. Jadi ngucur ka hiji umur saminggu, terus ngucur ka 2 umur 2 minggu sampai 2 minggu salah enggak 10 dinten kita asa gitu. 10 poe deui di ngucur ka hiji. Terus ngucur ka 3, sami gitu saya 10 poe ti tas ngucur ka 2. Tangke di umur etana ku seta lah bade disaeur di bari nyaeur gitu. Oke, ari naruk saatosna situasi kumaha seuneu daun. Metos jangtos janggung mah ya panjang ya terus ditaruh. Terus naruk teh miceun pucuk. Topping. Ari nyirung iraha dilakukeunana? Ka nyirung mah mah atos ieu tos beri je ieu sirung ieu. Tos separanya gitu tos 10 sentian gitu karena sirung gitu. Ieu pameuya pan pamang keneh gitu. Ya. Jadi unggal sirung kudu dipiceun gitu. Dipiceun unggal sirung rugi ka kolot mah ka handapna teras sirung keluar gitu. Udah terus aya we sirung teh. Tapan ayeuna kararesan pan ayeuna mah usum halodo. Sabaraha sakali lamun diperlukeun nyiram? Nyiram mah aya bakal mah biasa lah na 15 dinten sekali gitu. 15 dinten sakali. Gede ka sasasi kayak kiat ageng kieu mah gitu. Eta teh lamun usum halodo kieu dugi ka kaala sabar kali nyiram? Lamun usum halodo Usum halodo paling 4 kali nyiram. 4 kali nyiram. Penggunaan pupuk iya kebon seueurna 1.200 tangkal. Ngangge NPK sabar kilo? 80. NPK naon? NPK sapuda. Terus ngangge gemuk naon deui? Gemuk kandangna teh CF 24 karung. Gemuk kandang naon eta? Taidoma 24 karung. Terus ngangge naon deui? Asa kitu Teu ngangge seta. Disemprot Ngangge seta. biasa disemprot mah itu ieu. Disemprot ngangge nyemprot naon? Oh, obat eta lah nanti nih.
Lap deui. Oh, pernah disemprotnya? Seberapa kali ya disemprot? Ya aya 5 kali nah itu. Iya teh. Bahasa kesida ieu kayak Alhamdulillah. cor Kalau kayak naon biasanya nu sae kanya bako? racon. Kurakon. Pak Suryana iraha ieu kinten-kinten dipanenna. Sareng ke yakin hasilna dina nuju kondisi saya teh moal hasilna. Upamil perkembangan mah itu hasil waktu pemanenan pas Pas Tepat. ya, waktosna. ya kirang langkung lah 20 dintenan deui Janten iya pada saat melakna teh sasi 5 mah Mei ya. 5. ya sasi 5 Sasi Mei dipanen pada saat sasi Agustus. Agustus ini tepat Wah, ada. tepat penanaman seharusnya Jadi jadwal penanaman yang tepat mah sasi 5 sasi 5 melak, panen diperkirakan Agustusan. Agustus September ya. Kunaon buat pertanaman musim eta nu paling sae. Mereka kemarau pak nangkoskeun halodo mohon Halodo berpengaruh karena proses karena proses pengolahan terus di kebona terus dekat cayan deui terus dekat hujanan deui cepol. Sanu pan. Bakoma kieu pak kan kontroversi dengan ketentuan yang sekarang. Ketentuan yang sekarang itu tembakau itu harus kadar tar dan nikotin rendah. Sedangkan kalau tembakau tidak ada kadar tar dan nikotin atau kadar tar dan nikotin rendah rasanya tidak enak. Semakin banyak tar dan nikotin tembakau itu rasa semakin bagus. Dorongan sanu lah. Candu. Kita sekarang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, yang merupakan sentra pengolahan tembakau di Kabupaten Sumedang. Di Desa Sukasari ini juga sudah diresmikan oleh Bapak Bupati pada tahun 2007, yaitu keberadaan Kampung Bako. Kampung Bako ini juga merupakan implementasi dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pelaku usaha tani tembakau. Geografis, di mana di dalam nate urang teh kedah mempertahankan konsep ada napi dokumen eta anu aya dituangkeun dina dokumen eta. Panginten ngacuna karena standarisasi mutu olahan tembakau rakyat. Nah, apakah kita akan konsekuen melaksanakan apa-apa yang tertuang dalam buku dokumen tersebut? Untuk itu Pak Suryana dan Pak Otong selaku MPIG, penggagas MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Sumedang, berupaya untuk terus mengupayakan langkah-langkah mempertahankan standarisasi mutu olahan. Jadi dari bahan baku tembakau ini akan dihasilkan mutu olahan yang terbaik, yang bagus, sehingga nantinya juga hasilnya adalah tembakau mulai yang bagus, yang sesuai dengan persyaratan dalam dokumen indikasi geografis. Itu maksudnya pengantar kepada Pak Suryana untuk lebih menginformasikan lagi kepada kita semua, dibantu oleh rekan-rekan di kelompok tani yang ada di Desa Sukasari yang sudah terpola sebagai spesialis pengolah tembakau di Kabupaten Sumedang. Kami persilahkan Pak Suryana, Pak Otong, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang lain yang ada di Kampung Bako, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari ini. Terima kasih Pak. Tembakau itu Pak biasanya dipanen oleh petani itu setelah usia rata-rata antara 75-80 hari atau kurang lebih lah 3 bulan baru mulai dipanen. Dan sebelum pemanenan itu biasanya para pengolah dan petani tembakau itu sudah tahu keadaan daun di kebun. Pertama dilihat dari setelah pembuangan tunas daun. Rata-rata pembuangan tunas daun itu 3 atau 4 kali baru dipanen, atau dengan istilah di sini ngirung. Yang kedua yaitu dengan dilihat dari keberadaan daun di kebun itu. Walaupun belum sampai 4 kali mengadakan pembuangan tunas daun atau wiwilan, tetapi kalau dilihat dari daun sudah siap dipanen, mulai dipanen. Dan setelah dipanen, biasanya pemanenan tembakau itu variatif Pak. Mengapa dikatakan variatif? Untuk pemetikan daun itu rata-rata antara 2, 3, sampai 4 daun yang dipetik di kebun itu. Setelah 2, 3, 4 daun dipetik, lalu datang ke rumah sini
yaitu mengadakan sortir pertama untuk memisahkan mana yang daun kering, yang daun sudah tua, yang daun siap untuk diperam. Dan sah seperti ini lagi mengadakan Ini adalah aktivitas sortir sortir pertama. pertama. Penyeleksian daun yang seperti apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu untuk membedakan mana daun yang sudah tua betul atau yang kekering-keringan, kedua daun yang sakit, ketiga daun yang bagus atau yang halus. Dan setelah itu diadakan pemeraman. Pemeraman. Nah, pemeraman seperti ini. Pemeraman. Nah, ya, pemeraman itu antara 2 sampai 3 malam rata-rata. Maksudnya diperamkan itu dalam rangka pelayuan. Untuk pelayuan dan untuk menjaga getah agar getah itu jangan ikut nantinya Keluar ya. agar keluar. Oh, agar keluar. Agar keluar, Justru agar memancing getah itu keluar. Oh. Dan ini juga pemeraman ini tetap itu jangan terbalik, pokoknya jangan begini. Tapi harus ini ke bawah. Ke bawah ini. Dan biasanya dilaksanakan itu antara 2 sampai 3 malam. Ini Pak, tadi dikatakan sortir pertama untuk sebelum diperam. Setelah pemeraman diadakan sortir kedua. Sortir kedua itu untuk menentukan grade atau kualitas. Nah, untuk sortir kedua itu ini yaitu pertama dipilih daun mana yang termasuk kepada daun yang bagus. Bahkan kalau daun sudah atas itu dikatakan dengan daun super. Nah, daun ke-1 mana yang termasuk daun kedua dan mana yang termasuk daun ketiga. Nantinya kita punya grade masing-masing di pengolah. Dan para pengolah sudah pada tahu semua, sudah tidak dikomando lagi, yaitu mengadakan sortir. Nah, setelah sortir ini nantinya tembakau ini diroeh. Setelah diroeh ini nanti bisa ditentukan ini termasuk kepada grade pertama, grade kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Setelah sortir kedua yaitu diadakan pembuangan tulang daun. Pembuangan tulang daun ini dengan istilah orang sini disebut dengan roeh atau nyebet. Itu khusus untuk pembuangan tulang daun. Dalam pembuangan tulang daun hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh tembakau mole dengan sebutan tis. Tembakau yang lain tidak ada karena dirajang semuanya dengan tulang daun tersebut. Tujuannya agar kehalusan ciri khas molenya kelihatan. Kalau tulang daun masuk di pengrajangan akhirnya kelihatan kalau di sini seperti gaplek besar-besar. Akhirnya kurang bagus. Nah, setelah pembuangan tulang daun atau nyebet atau ngaraweh, ini kurang lebih banyaknya daun yang disiap digulungkan ini antara 24 sampai 27 daun. Mengapa tidak terlalu banyak? Karena disesuaikan dengan besarnya rimbang atau tutunggul, alat pengrajangan. Nah, kalau digulung begini, biasanya ini dilakukan pada waktu sore hari untuk dirajang besoknya. Karena pada malam hari kurang lebih jam 11 sudah mulai merajang. Nah, setelah ini dikasihkan kepada untuk dirajang. Nah, untuk dirajang. Nah, seperti ini penggulungan pemadatan agar padat dan pada waktu pengrajangan agar tidak terjadi pecah. Nah, seperti itu. Nah, ini pengrajangan. Nah, pengrajangan yang dilakukan aktivitasnya itu mulai dari jam 11 malam rata-rata, Pak. Kalau harinya bagus, siangnya sampai dengan jam 11 lagi untuk penjemuran. Lumayan juga rumitnya untuk di tembakau mole. Beda lagi dengan tembakau sah, karena di mole itu belum ada mesin untuk pengrajangan secara manual begini. Tebal irisan itu rata-rata 1,5 cm basah. Mili rata-rata 1 mili rata-rata. Nah, ini proses pisau bila mana sudah tidak mempan lalu adakan pengosrengan. Sama atas dirajang namanya dicanak. Karena khusus dia kamu dicetak. Alatnya namanya naon? Citakan ya teh namanya teh pangicisan. Namanya pangicisan Pak ya.
Nah, pangicisan teras dikirap. Nah, ieu namina dikirap, Pak. Nah, saatosna dikirap, kemudian barisna teh dikeresan dikirap. Anu ngalakukeun anak ku istri Pak Suryana. Istri di dia masih daya. Oh, margina naon ku istri? Pangitan di dia. Kaunggulanana bet ku istri, kedah ku istri. Istri mah pananganana Pak dina cepenganana teh halus. Ai pamaget mah kasar gitu dan jangan kan dina waktu ngatur dina pangicisanan teh katawis. Nah margina katawisna engkena dina hasilna upami kenging pamaget mah dah harideung. Mohon. Gen. Nah, disebut ngicis kieu Pak. Tas ngicis namanya terus ditempelkeun Pak namina di dieu sampai ke dina sasak. Nah, disebut ngicis ieu nempelkeun anak. Anu disebatkeun unggul urang seni mole teh dina seni mole naon unggulna dibandingkeun daerah sareng daerah sanes dina pengolahan mole, bako mole. Jantan aya opat keunggulan mole Pak. Kahiji sortir bako dugikeun ka 2 kali. Sortir bako tantari sortir awal begitu suping di kebon. Terus kedua kalian saat acana diroeh tapi disebut tadi dibuang pakang teh nyegang daun. Di sortir deui sapar sari sortir rajangan halus. Nah kadua. Katilu diantara itu dina pangicisan unggulna. Pangicisan jadi dia nu sanes mah henteu aya istilah ngagunakeun kain. Contoh langsung we dina ebek. Ieu mah dina sasak geus sasakna sasak citakan ieu disebut sasak pangicisan. Itu diantara istilah. Tanu terakhir kaopat unggulna tembakau mole siap dikonsumsi secara langsung. Nah, jantan ayeuna teh tadi ieu teh disebut teh ngabalibar. Satos ngabalibar beres namanya disebut teh mupukan nganelan. Disebutna mupukan nganelan. Ngabalibar. Nah, ini disebut teh mupukan nganelan. Nganelan. Dugikeun ka kinten seberapa senti? Ya kira langkung lah 1 senti rata. 1 senti rata. Oh, 1 senti rata. 1 senti rata. Ditilap supaya serata Pak henteu ramai. Gitu. Nah, ditilap tah gitu. Supaya serata henteu ramai. Sami kiri kanan teras palidina ka dieu sami. Nah, namanya dilebetkeun kana sasak dina pangicisan. Nah, Pak, siap jemur. Siap jemur. Siap jemur. Nah, ciri khas mole itu iya disebut seni molena. Seni molena. Ini adalah penjemuran pertama. Tembakau itu dikatakan bisa hidup 1 hari, bisa mati 1 hari. Mengapa dikatakan hidup 1 hari? Bila mana begitu penjemuran, cuaca bagus, menunjang. Akhirnya tembakau itu kering, kurang lebih ini 2 jam sampai kering. Yang kedua, tembakau itu bisa dikatakan mati 1 hari. Bila mana waktu penjemuran cuaca tidak mendukung. Akhirnya tembakau menjadi hitam, menjadi tidak bagus, dan kualitasnya juga menjadi jelek atau rendah. Dan untuk sampai tembakau bisa dipasarkan untuk jenis mole ini kurang lebih penjemurannya antara 25 sampai 30 hari. Nantinya ada pengembunan. Sampai ada pengembunan. Karena ini Pak 15 hari untuk bagian tongongnya, 15 hari nanti untuk bagian betengnya penjemuran. Nah, nanti ada penjemuran. Untuk apa gunanya penjemuran? Pertama untuk meluruskan. Istilah disebut di Batak. Yang kedua yaitu untuk apa? Untuk agar pada waktu nanti ada pengikatan warna.
umpamanya warnanya menjadi kuning, menjadi merah. Diproses berapa hari itu? Untuk pengikatan warna itu rata-rata itu bedakan pengembunan 2 atau 3 malam. Antara diturunkannya sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Nah Pak, ini merupakan hasil akhir dari standarisasi bahan baku tembakau molek dihubungkan dengan masyarakat peneliti indikasi geografis yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan inilah hasil pengolahan. Hasil pengolahan daripada tembakau molek tis. Ini tembakau putih dengan tembakau kuning yang ada di Kampung Bako di Desa Sukasari.